Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ucapkan kepada segenap al-ummahat wal akhwat al-karimat, rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini di majelis di mana kita di dalamnya akan saling at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, di antara kita merupakan dari nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita dan yang wajib kita syukuri. Karena sebaik-baik nikmat bagi seorang muslim dan muslimah tentunya adalah nikmat agama. Dan ilmu agama sebaik-baik nikmat agama dari Allah Jalla wa Ala kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang Ia cintai dan kepada hamba yang tidak Ia cintai sekalipun. Oleh karenanya, dunia yang tidak mengantarkan kita ke surga Allah, mendekatkan kita kepadanya, tidak memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk sekalipun di sisi Allah Jalla wa Ala. Maka ia bukan pertanda cintanya Allah Jalla wa Ala kepada hambanya. Di dalam riwayat al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin lama saqa minha al-kafira syurbata ma'." Seandainya dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah Jalla wa Ala, lama saqa minhal kafira syurbata ma', maka sungguh Allah Jalla wa Ala tidak akan memberikan seteguk air minum kepada orang kafir sekalipun. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang Ia cintai dan kepada hamba yang tidak Ia cintai sekalipun. Karena dunia bukan pertanda cinta Allah Jalla wa Ala kepada mereka. Oleh karenanya juga dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah, dalam riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia, kesehatan, rumah, kendaraan, harta, dan pernak-pernik dunia lainnya, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah azab, malapetaka yang Allah timpakan kepadamu di dunia ini. Maka dalam riwayat yang datang secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi dengan sanad yang sahih dan secara marfu dengan sanad yang didhaifkan oleh sebagian ulama, dikatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang Ia cintai dan kepada hamba yang tidak Ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, maka Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah memberikannya kecuali kepada hamba yang Ia cintai sahaja. Jamaah yang dimuliakan Allah, agama merupakan modal utama kita meraih syurga Allah. Agama adalah modal utama kita bertemu dengan Allah.
Agama ini adalah modal utama untuk kita dapat masuk ke dalam telaga Nabi SAW di padang mahsyar kelak. Dan hanya dengan membawa agama kita dapat selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dengan membawa agama Islam ini. Karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Allah berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan kelak dia akan menjadi dari orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasara yang telah mengetahui aku diutus sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia sebagai penghuni neraka. Dan Islam yang Allah maksud dan yang Allah inginkan dari kita adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat ini, yaitu para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang telah direkomendasi oleh Nabi SAW. Di dalam surat An-Nisa Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang jalannya bertentangan dengan jalannya Rasulullah, Nabi berakidah A sementara dia berakidah B. Nabi mengatakan Allah istawa 'alal 'arsy, dia justru mengatakan Allah di mana-mana. Nabi mengajarkan tata cara wudhu, tata cara salat, haji, umrah dan sebagainya dengan cara tertentu, dia justru melakukannya dengan tata cara yang dia dapatkan dari nenek moyang atau dari mayoritas manusia. Wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kata ulama tafsir, kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak lain selain mereka para sahabat Nabi SAW. Maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling. Maksudnya kata para ulama, semakin hari dia akan semakin sesat, semakin jauh dan semakin aneh-aneh cara beragamanya, karena telah meninggalkan jalannya Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabatnya di dalam beragama setelah ia mengetahuinya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kelak kami akan lemparkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku tanpa terkecuali, yang lelaki maupun wanita, yang Arab maupun non-Arab, yang kaya maupun yang miskin, semua mereka pasti masuk surga. Sampai di sini semua kita yang mendengarnya pasti bahagia dan gembira. Tetapi yang menakutkan adalah beliau meneruskan dengan sabdanya, illa man aba, kecuali umatku yang enggan masuk syurga. Mendengar demikian, maka sebagian para sahabatnya yang hadir saat itu terkejut. Kok bisa-bisanya ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang enggan masuk syurga, sementara Yahudi dan Nasrani saja menginginkan syurga. Bahkan mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan ada yang masuk syurga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kok kali ini Nabi mengatakan illa man aba, kecuali yang enggan masuk syurga dari umatku. Maka berdirilah salah satu di antara sahabatnya berkata, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab dengan sebuah jawaban yang baku, dengan sebuah jawaban yang paten, dengan jawaban yang sangat jelas, gamblang dan tersurat, serta tidak bisa dipelesetkan oleh siapapun, tidak bisa dipelesetkan oleh para politikus untuk kepentingan politiknya, sebuah jawaban yang tidak bisa dipelesetkan oleh para pemilik ormas untuk mendukung atau menguatkan ormasnya.
Sebuah jawaban yang lugas, jelas, gamblang, baku, dan berlaku sampai hari kiamat, dan tidak akan pernah berubah meskipun dengan perubahannya zaman dan masa. Beliau mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, dialah orang yang telah enggan masuk surga. Meskipun mengalir darahnya Nabi di tubuhnya, kalau dia bermaksiat kepada Rasulullah SAW, haram surga untuknya. Jangankan orang yang berada di zaman sekarang dan mengaku mengalir darahnya Nabi di dalam tubuhnya, kepada darah dagingnya yang masih hidup saat itu, putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha, darah dagingnya, belahan jiwanya, kepadanya Nabi bersabda, ya Fatimah binta Muhammad, anqidhi nafsaki 'anil nari fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan dirimu dari neraka Allah dengan iman dan amal saleh, karena aku tidak akan mampu mencegahmu dari neraka Allah. Ini sabda beliau kepada belahan jiwa, kepada darah daging dan buah hatinya di hadapannya saat itu. Nah, ini bukan sekedar mengalir darah Nabi pada dirinya, darah dagingnya Nabi SAW. Nah, putrinya, satu-satunya anak yang masih hidup ketika beliau meninggal dunia. Nah, anqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a. Aku tidak akan mampu menyelamatkan engkau dari neraka Allah kalau kamu tidak beriman, tidak beramal saleh, tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka ketika Nabi mengatakan, man ata'ani kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali mereka yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga dari umatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Meskipun dia seorang diri di lingkungannya, orang yang paling miskin, dibuli, dikucilkan, dan dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, meninggalkan perintah-perintah beliau dan melanggar larangan-larangan beliau, dialah orang yang telah enggan masuk surga, meskipun dia memiliki jutaan follower di media sosialnya, meskipun dia seorang yang bergelar profesor dan ketua ormas terbesar di dunia sekalipun. Kalau dia bermaksiat kepada Nabi SAW, tidak berakidah dengan akidah beliau, enggan beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah beliau, maka dialah orang yang telah enggan masuk surga. Maka dari beberapa ayat dan hadis di atas jamaah dimuliakan Allah, kita mengetahui bahwa nikmat Islam dan menjalankan Islam dengan sunnah Nabi SAW adalah nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling besar, dan nikmat yang merupakan modal utama kita untuk bertemu Allah, modal utama kita untuk meraih surga Allah, dan modal utama kita untuk selamat dari nerakanya. Makanya di dalam surat Yunus, Allah Jalla wa Ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah kepada Nabi kita SAW untuk mengatakan kepada umatnya atau kepada para sahabatnya saat itu secara khusus, dan kepada siapa saja yang datang setelah mereka secara umum. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bahagia, senang, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, laqad darat aqwalun fasirina finas salaf fi anna al-murada bihima ni'matul islam was sunnah atau kama qala. Telah masyhur di kalangan ulama tafsir dahulu bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan falyafrahu, barang siapa yang telah memilikinya hendaknya dia gembira, bahagia, bukan justru menyesal, menyesal terlalu cepat mengenal sunnah, menyesal terlalu cepat hijrah. Kenapa ana hijrah dalam keadaan belum sempat kaya? Kenapa ana hijrah berjilbab begini dalam keadaan ana belum punya ini, belum punya itu? Ya, dan lebih buruk dari itu adalah mereka yang menyalahkan hidayah Islam dan sunnah atas hilangnya sebagian dunia yang pernah ia miliki,
atau dia menyalahkan Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepadanya atas sebagian dunia yang semu lagi menipu yang belum dia dapatkan. Nah, padahal di dalam ayat ini Allah mengatakan falyafrahu, hendaknya dia gembira, bahagia. Karena itulah modal utama dia bertemu dengan Allah. Dengan nikmat Islam dan sunnahlah dia dapat memasuki telaganya Nabi SAW di padang mahsyar. Dengan dua nikmat inilah dia akan bertemu nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin di dalam syurga Allah. Dan dengan dua nikmat inilah dia akan dapat melihat wajahnya Allah Jalla wa'ala yang merupakan nikmat tertinggi dan termahal di dalam syurga pada hari kiamat kelak. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam dan as-sunnah, sebelum kita berbicara tentang sebab-sebab atau jalan menuju husnul khatimah, adalah nikmat menuntut ilmu agama. Karena husnul khatimah dan su'ul khatimah sangat berkaitan dengan adanya ilmu agama dan tidak pada seseorang. Oleh karenanya Nabi SAW menjadikan ilmu agama kunci segala kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wallahu mu'ti wa ana qasim." Wallahu mu'ti wa ana qasim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci segala kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, Allah susahkan dia menuntut ilmu agama. Allah sulitkan dia menuntut ilmu agama, sementara pintu-pintu majelis ilmu agama terbuka lebar di hadapannya, tetapi dia tidak mampu membukanya. Maka dialah orang yang paling celaka di dunia ini, kata beliau. Karena dengan ilmu agama kita akan sampai ke surga Allah. Tanpa ilmu agama kita tidak akan pernah tiba dan sampai ke surganya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari Abu Darda dan selainnya radhiyallahu anhum, Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sallakallahu lahu tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latad'u ajnataha li talibi ilmin ridan bima yatlub wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fi samawati wal ardi hatta al-hitan fi jawfil ma wa inna fadla al-alim 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakibi lailatal badr wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, baik yang berjalan dengan kaki, naik sepeda motor, taksi online, dengan mobil pribadi, ataukah sebab-sebab ilmu agama yang lainnya, maka Allah akan bentangkan untuknya jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang sedang menuntut ilmu agama karena cinta dan ridha terhadapnya. Sesungguhnya alim itu dimohonkan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk yang ada di langit, oleh seluruh makhluk yang ada di dunia, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air. Sesungguhnya perbedaan antara alim dan ahli ibadah yang tidak alim itu bagaikan antara bulan purnama dan bintang-bintang yang ada. Jumlah bintang yang begitu banyak tidak menyamai cahayanya satu bulan purnama. Artinya ribuan ahli ibadah tidak akan mencetak satu alim dan satu ahli ibadah yang lainnya sekalipun. Sementara satu alim dapat mencetakkan dengan izin Allah ribuan alim dan ahli ibadah lainnya, karena alim membawa perubahan dengan ilmunya, sementara abid tidak membawa perubahan kecuali pada dirinya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil modal kesuksesan yang sangat besar di dunia dan akhiratnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
suatu ketika masuk ke dalam pasar Madinah. Di sana ada kaum lelaki dan wanita yang tersibukkan dengan jual beli perniagaan mereka. Maka di tengah-tengah mereka beliau berteriak dengan suara yang cukup lantang, sesungguhnya warisan-warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagikan di dalam majelis ilmu agama di Masjid Nabawi. Sementara kalian masih bertahan di sini. Tidakkah kalian pergi meninggalkan pasar kalian ini menuju Masjid Nabawi untuk mengambil sebagian warisan-warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan? Maka pergilah mereka berduyun-duyun ke Masjid Nabawi dengan harapan akan mendapatkan sebagian warisan yang sedang dibagi-bagikan dari warisan-warisan Nabi SAW. Mereka mengira bahwa pedang Nabi sedang dibagi-bagikan, perabot rumah tangga Nabi ataukah yang lainnya. Begitu mereka tiba di majelis di dalam Masjid Nabawi, yang terlihat oleh mereka hanya halaqah-halaqah ilmu agama. Maka mereka pun pergi menemui Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, engkau telah berdusta. Kamu mengatakan bahwa warisan Nabi sedang dibagi-bagikan di dalam Masjid Nabawi, tetapi yang kami lihat cuma ada halaqah-halaqah ilmu. Maka beliau mengatakan, itulah warisan Nabi kalian yang selama ini kalian tinggalkan karena perniagaan kalian. Nah, ucap Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada mereka. Dan lebih dari itu, apabila seorang wanita di zaman yang sudah seperti ini, Allah Jalla wa'ala mudahkan baginya menuntut ilmu agama. Ada sebuah ucapan yang sangat indah dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tentang sebagian kaum wanita yang mau menuntut ilmu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm dari As-Sahihnya. Beliau mengatakan, rahimallahu nisa al-ansari la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Rahmat Allah kepada wanita-wanita Ansar yang dikenal dengan sifat malu yang luar biasa di masa itu. Wanita yang paling tinggi sifat malunya di masa itu adalah wanita kaum Ansar. Tetapi kata Aisyah, sifat malu yang ada pada mereka tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu agama. Karena ilmu agama telah kita ketahui tadi akan menuntun seseorang menuju surga Allah. Sementara Nabi SAW bersabda, wa uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa. Telah diperlihatkan kepadaku api neraka, maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah dari kalangan kaum wanita. Ini sebuah berita yang memang menyakitkan, berita yang menyedihkan dan berat diterima oleh kaum wanita, tetapi inilah faktanya. Dan ini keluar dari mulut yang Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya kecuali dengan wahyu ini wahyukan kepadanya. Maka beruntunglah wanita-wanita yang berada di zaman yang seperti ini rusaknya, zaman yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan bid'ah dan penuh dengan berbagai maksiat. Ada sebagian wanita yang Allah Jalla wa'ala selamatkan dari jalan-jalan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka, dan mereka Allah letakkan di jalan-jalan menuju surga Allah. Di antaranya adalah jalan ilmu agama, meskipun mereka kaum minoritas. Karena Nabi mengatakan, wa uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Mayoritas wanita itu calon penghuni neraka Allah. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi liyudhilluka an sabilillah. Ini sebuah berita yang Allah beritakan, dan ini sudah merupakan ketetapan dari Allah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti mayoritas wanita di dunia ini, mayoritas manusia di dunia ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalannya Allah Jalla wa'ala. Oleh karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu wa ardahun nas, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhitahu Allah wa askhatahu nas. Barang siapa yang di dunia ini tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah, meskipun dia harus dimurkai oleh manusia, maka Allah akan ridha kepadanya, dan Allah akan memaksa manusia yang murka kepadanya untuk cinta kepadanya di dunia maupun di akhirat. Tetapi barang siapa yang di dunia ini tujuan utamanya adalah mencari ridha manusia, mencari pujian manusia, dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan murka kepadanya, dan Allah akan memaksa manusia untuk murka kepadanya. Meskipun karena mereka dia melakukan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan memaksa manusia untuk murka kepadanya di dunia maupun di akhirat kelak. Fokus dengan kajiannya, jangan dengan musik.
Nah, barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikum. Ini sebagai muqaddimah. Baik, ya. Ini sebagai muqaddimah di kajian kita ini, dan insyaallah taala kita akan membahas tentang jalan-jalan menuju husnul khatimah, atau dengan bahasa para ulama asbabu husnil khatimah. Sebab-sebab husnul khatimah. Ini pembahasan yang cukup penting untuk kita bahas. Bahkan seandainya pembahasan ini telah pernah kita kaji dan kita ketahui, tetap teramat penting untuk diulang-ulangi. Kenapa demikian? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Jangan sampai kita mati sebagai mantan wanita yang salihah. Lebih baik dia mati sebagai mantan, mohon maaf, pelacur, mantan peminum khamar, mantan pembunuh, mantan fasik, daripada dia mati sebagai mantan wanita yang hafizah, mantan wanita salihah, mati sebagai mantan ustazah. Nah, tetapi Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Na'udzubillah, seandainya dia punya umur 60 hingga 70 tahun, selama 60 hingga 70 tahun kurang satu hari dia di atas tauhid, tidak pernah berbuat syirik, dia di atas sunnah Nabi SAW, tidak berbuat bid'ah, dia selalu taat kepada Allah, tidak melakukan zina, tidak melakukan maksiat ini dan itu, tetapi satu hari sebelum matinya dia berbuat syirik, dia berbuat bid'ah, dia berbuat maksiat, kemudian dia mati di atas itu, kelarlah hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Itulah yang menentukan posisinya di sisi Allah Jalla wa Ala. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis ini beliau sebutkan di dalam kitab Al-I'tisam. Dan kalau kita membaca Sahih Bukhari, maka di sana disebutkan sebab kenapa Nabi berkata demikian. Tanpa mengetahui sebab kenapa Nabi mengatakan demikian, ini saja sudah menggetarkan jiwa kita. Apalagi kalau kita mengetahui sebab kenapa Nabi berkata demikian. Mau mengetahui tidak sebabnya? Nah, sebabnya adalah di masa itu ada seorang laki-laki yang terkenal berani di medan jihad. Dan berani di medan jihad khususnya di masa itu, ini adalah keutamaan yang sangat mulia. Karena perang di masa Nabi adalah perang secara terbuka di tengah-tengah padang pasir. Orang yang tidak ikhlas gak mungkin berani berada di depan di medan perang. Perang di masa Nabi di tengah-tengah padang pasir. Kendaraan yang digunakan cuma kuda, onta, senjata hanya panah, tombak, pisau, pedang, tangan kosong, di tengah-tengah padang pasir. Tidak ada tempat bersembunyi. Maka kalau ada orang yang berani di medan tempur dan dia selalu di saf terdepan, ini orang yang luar biasa. Maka para sahabat pun memujinya karena melihat dia setiap perang selalu di barisan terdepan. Bahkan tidaklah dia bertemu dengan musuh kecuali dia bergelut dan membunuhnya, sehingga kaum muslimin memujinya. Sedangkan Nabi justru berkata, huwa finnar, dia penghuni neraka, tempatnya di dalam neraka. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut, maka salah satu dari sahabatnya selalu mengikuti orang ini. Dia ingin mengetahui apa amalan terakhir orang ini sehingga Nabi berkata demikian. Karena kalau tidak, nggak mungkin Nabi berkata demikian. Pasti karena dia matinya su'ul khatimah. Maka dia pun mengikutinya sehingga suatu ketika orang tersebut berlumuran darah dan terluka parah karena perang. Dia tidak sabar menahan lukanya itu. Dia tidak sabar melihat sebagian anggota tubuhnya telah cacat. Fanasaba saifah. Dia pun menancapkan pedangnya. Kemudian dia jatuhkan tubuhnya ke pedangnya tersebut, mati bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Mati bunuh diri. Melihat kejadian tersebut, maka sahabat ini langsung mendatangi Nabi dan berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah, engkau adalah utusan Allah. Ada apa? Apa yang terjadi wahai saudaraku? Tanya Nabi. Maka beliau pun bercerita apa yang beliau lihat tadi.
tentang orang yang kami puji wahai Rasulullah, dan engkau mengatakannya sebagai penghuni neraka, aku telah melihatnya, dia mati su'ul khatimah. Maka Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Nah, amalan itu dengan penutupnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan atas apa dia dimatikan. Yang mati sedang salat akan dibangkitkan nanti dalam keadaan salat. Maka seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini di padang mahsyar mengetahui dia mati sedang salat. Yang ini mati sedang baca Al-Quran, yang ini mati sedang kajian, yang ini mati sedang cari nafkah, ya, yang ini mati sedang taat kepada suami, yang ini mati sedang nonton drakor, ya, yang ini mati sedang main TikTok, yang ini mati sedang keluar berdandan pakai lipstik dengan baju yang membentukkan lakukan tubuhnya. Walaupun setelah itu mungkin dia dimandikan, dikafankan, disolatkan oleh banyak orang, ya. Tidak ada yang mengetahui dia mati di dalam diskotik, tidak ada yang mengetahui dia mati sedang dugem, tidak ada yang mengetahui dia mati sedang bermaksiat, kecuali hanya beberapa orang. Tetapi di hari kiamat nanti terbongkar dan tersingkap. Semua manusia dari semenjak Nabi Adam yang pernah hidup di dunia ini hingga hari kiamat tahu di atas apa dia dimatikan. Di dunia kita mungkin bisa bersembunyi kalau awak media tidak mengetahui di mana dan atas apa kita mati. Tetapi di hari kiamat nanti semua kita, setiap hamba dibangkitkan atas apa dia dimatikan. Nah, di atas kebaikan ataukah kejelekan? Dan kebaikan mencakup dua, sebagaimana kejelekan juga ada dua, kebaikan internal dan eksternal. Sebagaimana kejelekan internal dan kejelekan yang eksternal. Maksudnya internal adalah kebaikan hati, dia mati dalam keadaan cinta Allah, ingat Allah, merindukan Allah, merindukan Nabi Muhammad. Ini juga amalan kebaikan. Dia mati dalam keadaan hatinya bersih dari dengki, dari sombong, berburuk sangka. Ya, ini kebaikan internal. Demikian juga kejelekan juga ada yang internal. Dia memang mati tidak sedang di dalam ruangan maksiat. Dia mati memang tidak sedang berzina, tidak sedang karaokean, tidak sedang mengumbar auratnya, tetapi dia mati dan dia sedang berencana melakukan maksiat. Nah, dan tiada yang menghalanginya kecuali kematian. Maka dia mati su'ul khatimah. Dia mati dengan hatinya yang penuh dengki kepada saudari-saudarinya. Dia mati dengan hati yang selalu suudzon kepada orang lain. Dia mati dengan hatinya yang selalu benci kepada orang lain. Sombong, ujub. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada paras kalian. Allah juga tidak melihat kepada penampilan-penampilan kalian, tetapi yang akan Allah lihat adalah hati kalian. Nah, hati kalian. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa a'malikum, dan amalan kalian. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan ini kita mengetahui betapa pentingnya husnul khatimah. Karena husnul khatimah lah yang akan menentukan posisi dan kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Husnul khatimah lah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, jangankan kita para ulama dahulu saja sangat khawatir mereka bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mereka adalah para ulama. Mereka sangat khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan Nabi kita SAW sendiri telah diperintahkan khusus oleh Allah untuk memohon kepada Allah agar tidak diganggu oleh syaitan ketika sakaratul maut. Ada yang tahu apa dalilnya? Dari Al-Quran dan di ayat, di surat apa letak ayat tersebut? Kalau ada yang tahu, insya Allah tidak ada hadiah dari anak. Yang bisa menyebutkan letak ayatnya di mana, insya Allah tidak ada hadiah dari anak. Dalam surat Al-Mu'minun, wa a'udzubika bi ay yahdurun. Ya Allah,
Wahai Nabi Muhammad, ucapkan olehmu doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai syaitan ikut hadir ketika malaikat maut mencabut nyawaku. Aduh, dia kasih nama surat, minta nama ayat lagi. Manja banget nih. Ntar Bu ya, saya baca ayat keberapa ya? Hah? Oh, Masya Allah, 97. Kalau nggak salah, biar nggak salah kita buka Bu ya. Manja ibu-ibu kajian sini ya, dia kasih tahu surat minta ayat lagi ya. Baik, 98 Bu. Ayat 98. Nah, diperintahkan oleh Allah ya, 97 dan 98 ya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ucapkan olehmu wahai Muhammad. Bayangkan Nabi kita saja diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan doa yang berikut ini. Wahai Rabbku, aku memohon perlindungan kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku memohon perlindungan kepadamu, wahai Rabbku, jangan sampai mereka ikut hadir, ikut datang ketika kematian menjemputku. Maka setelah ayat ini turun, Nabi kita SAW berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, min an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu jangan sampai syaitan menggangguku ketika kematian datang. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Setelah ayat ini turun, Nabi kita berdoa kepada Allah, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dengan sampai syaitan mengganggu, merusak keadaanku ketika kematian datang menjemputku. Karena dahsyat jemaah. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa' menyebutkan beberapa kejadian di masa beliau. Ada seseorang ketika dikatakan kepadanya la ilaha illallah di saat sakaratul maut, justru yang tersebut oleh mulutnya, harga barang fulan sekian, modalnya sekian, dan harus kamu jual sekian. Ini bukan berarti nggak boleh jualan ibu-ibu ya. Artinya jangan sampai dunia masuk ke hati kita. Ya, karena ada orang kalau udah cinta jualan kan begitu, apalagi ini wanita-wanita yang sukses dagang sampai-sampai males nikah, nggak mau nikah lagi, nunda nikah karena udah asyik dengan dunia bisnis. Ya, kajian hadir nulis tapi hatinya ini orderan hari ini ada 5 nih. belum dikirim dan sebagainya. Masya Allah, bahkan sebagian mereka dalam sujud sekalipun ya, ini modal sekian berarti harus saya jual sekian dan sebagainya. Hati-hati nih, Allahul musta'an. Maka kata Ibnu Qayyim, ada sebagian mereka ketika dia katakan kepadanya di saat sakaratul maut, ucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan harga barang ini modalnya sekian dan kalian harus jual sekian. Bahkan beliau juga menyebutkan ada sebagian orang di masa itu disebutkan la ilaha illallah kepadanya di saat sakaratul maut mendatanginya, justru mohon maaf yang tersebut oleh mulutnya nama salah satu dari pelacur-pelacur yang terkenal di masa itu. Nah, mungkin dia bercita-cita punya keinginan yang kuat untuk mendatanginya sebelum matinya. Dan ingatan itu dipertahankan oleh syaitan di hatinya sampai malaikat maut datang mencabut nyawanya. Bahkan ada sebagian ulama, ada yang mengatakan ini Imam Ahmad, tetapi tidak benar ini Imam Ahmad. Tapi yang jelas ini ulama di masa salaf. Menjelang wafatnya, ulama yang berada di sekitarnya yang mengatakan kepadanya, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Dia pun membalas, menjawab la, tidak akan. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, qul la ilaha illallah. Ucapkan olehmu la ilaha illallah. Dia pun kembali menjawab la, tidak akan. Setelah sakaratul mautnya itu sedikit berkurang, maka ulama melihat dia yang sudah tersadar, maka bertanya, kenapa engkau mengucapkan kalimat la, tidak akan sebanyak 2 kali ketika kami mengatakan kepadamu la ilaha illallah? Maka ulama tersebut mengatakan, saya mengatakan tidak akan bukan terhadap la ilaha illallah yang kalian ucapkan kepadaku, tetapi karena syaitan tadi memberikan bisikan kepadaku, mut yahudiyan, matilah engkau sebagai orang Yahudi. Aku pun berkata la, tidak akan. Kemudian ketika kalian mengucapkan la ilaha illallah, dia pun menimpakan ucapannya kepadaku, mut nasraniyan, matilah engkau sebagai orang Nasrani. Maka aku pun berkata la, tidak akan. Lihat, seorang ulama saja masih diganggu seperti
Itu gimana kita ya. Ya, maka turun ayat berapa tadi? 98 dari surat Al-Mu'minun, memerintahkan Nabi kita 97 dan 98 ya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Bacakan olehmu doa wahai Muhammad, ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kehadiran mereka ketika kematian datang kepadaku. Maka Nabi berdoa setelah itu, wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai syaitan datang menggangguku di saat sakaratul maut. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, ayyuhal ummahat wal akhwat al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini beberapa sebab husnul khatimah. Sebenarnya dari muqaddimah kita tadi, kalau ibu-ibu perhatikan, ini juga sudah menyinggung ya kaidah-kaidah husnul khatimah secara global dan mencakup. Namun tidak mengapa kita sebutkan secara satu persatu tersendiri berikut ini. Yang pertama, dan ini sebab husnul khatimah yang paling penting jemaah, yang paling utama dan yang paling pertama untuk kita lakukan adalah doa. Doa jemaah. Jangan sampai kita tertipu dengan secuil dari amal saleh kita. Jangan kita bersandar kepada secuil dari ilmu agama yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita tertipu karena lingkungan kita, karena saya anak kiai, saya gus, orang tua saya juga gus, saya Habib, ya, saya jamaah, saya menantunya ustadz, saya mertuanya ustadz, anak saya hafid Al-Quran, ya, bapak saya kiai, oh ya, dan sebagainya. Jangan. Nabi kita apa kurang dekatnya dengan Allah, pemegang kunci surga. Tidak ada yang masuk surga sebelum beliau memasukinya. Bahkan semua orang haram masuk surga kalau tidak mengikuti beliau. Apa doa yang paling sering beliau bacakan jamaah? Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini beliau. Ini doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah dan beliau berada di puncak ketaatan kepada Allah. Ini doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah dan beliau berada di tingkat takwa yang paling sempurna. Sementara kita ini doa justru menjadi doa yang paling jarang kita bacakan dan kita berada di puncak maksiat kepada Allah. Ini doa menjadi doa yang paling jarang kita panjatkan kepada Allah sementara kita berada di tingkat paling rendah dari ketakwaan kepada Allah. Maka perbanyakkan doa ini setiap kali sujud setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa salahnya kalau Anda sambil nyetir mobil, sambil di atas motor, sambil jalan pulang kajian, pergi kajian, ya sambil masak, sambil ngepel, sambil melakukan aktivitas rumah tangga, mulut ini bergerak karena doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita membaca surat Ali Imran, maka kita dapatkan di halaman pertama ketika Allah berbicara tentang ar-rasikhuna fil ilm. Ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya, maka kriteria mereka yang Allah sebutkan yang pertama adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena hidayah itu milik Allah jamaah. Jangan pernah kita tertipu dengan ilmu yang kita, enggak mungkin dong ana bisa berpindah kepada syirik dan bid'ah, enggak mungkin ana panitia kajian. Ana akhwat senior, ana akhwat kibar, menantu ane aja ustad, anaknya gue semua ya hafidhah. Ya, ini kepedean namanya. Lah ada orang sholat di belakang Nabi, sedang sholat nih, ya, jarak antara dia dengan Nabi hanya beberapa jengkal, tetapi dia salat di belakang Nabi dan dia sebagai munafik. Dahsyat enggak? Ya kan? Dia berangkat umroh, pembimbing umrohnya Nabi, dan dia berangkat sebagai seorang munafik. Dia berangkat haji di Arafah, di Mina bareng Nabi, di dalam kemah bareng Nabi, dan dia sebagai munafik. Gimana tuh?
Karena orang-orang munafik di masa Nabi di Madinah kan mereka salat bareng Nabi kecuali salat subuh dan isya, ya kan? Nabi pergi umrah, sebagian mereka ikut pergi, bahkan sebagian mereka ikut jihad bareng Nabi. Tetapi bisa-bisanya dia sebagai munafik. Mungkin kita sendiri akan bertanya, lah kita aja yang datang lebih dari 1000 tahun setelah Nabi, cinta kepada Nabi, mengikuti beliau, taat kepada beliau. Kok bisa-bisanya orang munafik di masa itu menjadi munafik dan dia sedang salat di belakang Nabi? Dia sebagai munafik dan dia sedang dengar ceramah kajian Nabi. Ini menerangkan kepada kita betapa pentingnya membaca doa Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Demikian juga kata Imam Ibnu Qayyim, sebagian mereka yang murtad setelah wafatnya Nabi dan diperangi oleh Abu Bakar, bahkan sebagian mereka yang murtad nggak tanggung-tanggung kemurtadannya. Setelah murtad justru dia berada di barisan Musailamah Al-Kadzdzab melawan Abu Bakar dan kaum muslimin setelah sebelumnya dia beriman kepada Nabi SAW. Betapa pentingnya kita berdoa kepada Allah untuk dikokohkan di atas agamanya. Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian juga yang dicontohkan oleh para nabi sebelumnya. Selalu doa menjadi senjata utama mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Doa. Apa kurangnya salat Nabi Ibrahim, jemaah? Hanya ada 2 nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi kita. Tetapi lihat, Nabi Ibrahim masih berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku dari orang-orang yang menegakkan salat. Dan terimalah doaku ini ya Allah. Padahal beliau saat itu sebagai kekasihnya Allah yang membangun Ka'bah. Nah, kita salat tahajud ya seminggu jalan, 3 minggu libur, ya. Bahkan tidak pernah salat tahajud 11 rakaat kecuali di Ramadan saja. Itu pun kalau ke masjid. Tapi lupa membacakan doa ini, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Tapi kalau ibu-ibu bukan muqimas salah, karena ibu-ibu muannats, maka bacanya Rabbi ja'alni muqimatas salah. Karena wanita. Ya, muqimas salah lelaki. Tabah tak marbutah. Menunjukkan apa? Pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, takallam bil arabiyyah walau kana ngawuran. Rabbi ja'alni muqimatas salah. Ya, ditambah tak marbutah. Dan juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi junubni wa bani wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada selainmu, dari peribadatan kepada berhala selainmu. Pada beliau yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah di masa itu. Tetapi beliau juga yang berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kata para ulama, faman ya'manul bala' ba'da Ibrahim. Apabila Nabi Ibrahim saja khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah dengan berbuat syirik, sehingga beliau berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih bertakwa daripada Ibrahim? Akankah kita merasa aman dari su'ul khatimah sementara Nabi Ibrahim saja tidak, sehingga beliau berdoa kepada Allah? Jamaah yang dimuliakan Allah, al-ummahat wal akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikum. Maka doa adalah sumber husnul khatimah yang paling utama. Perbanyakkan doa. Dan doa bukti jujurnya seorang hamba dengan Allah. Karena doa itu kata para ulama adalah simbol al-iftiqar ilallah. Simbol merendahkan diri, memperlihatkan kemiskinan, kebutuhan hamba ini kepada Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, maka dia sedang memperlihatkan dirinya hina dina di hadapan Allah. Dia sedang memperlihatkan dirinya sebagai hamba yang lemah, yang fakir, yang butuh, yang hina dan pasrah kepada Allah. Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kepada Allah kecuali Allah semakin mencintai dan memuliakannya. Berbeda dengan manusia. Semakin sering kita meminta kepadanya, semakin hina pula kita di hadapan matanya. Berbeda dengan Allah, semakin sering kita meminta kepadanya, maka semakin mulia pula kita di hadapannya. Nabi mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a.
Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Setiap kali kita meminta berdoa kepada Allah, maka setiap kali itu ibadah kita meningkat, dan setiap kali itu kemuliaan kita meningkat di sisi Allah Jalla wa Ala. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Perbanyakkan doa. Allahumma muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ja'alni muqimatas shalah, kalau wanita ya, wa min dzurriyyati ya Rabbana wa taqabbal du'a wa junubni wa baniya an na'budal asnam, dan seterusnya. Yang tidak bisa dengan bahasa Arab maka bisa dengan bahasa Indonesia, bahkan juga bisa dengan bahasa yang lainnya sesuai dengan kemampuannya, karena Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, dan doa adalah takwa. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, udah habis waktunya, tapi ada jam 11 lewat. Hah? Belum Janganlah. 11:30 ya, sampai 11:30 insyaallah. Yang kedua adalah memperkuatkan iman. Kalimat iman mencakup akidah, mencakup ikhlas kepada Allah. Memperkuatkan iman. Kalimat iman mencakup akidah yang kuat, keikhlasan kepada Allah Jalla wa Ala. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat ke-27, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Ini maksud dengan al-qaul ats-tsabit di sini kata ulama tafsir adalah la ilaha illallah. Dan tentunya kalimat la ilaha illallah bukan sekedar kalimat yang diucapkan tanpa mengetahui maknanya dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Karena seandainya la ilaha illallah sekedar ucapan yang diucapkan tanpa harus memahami maknanya dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, maka sungguh Abu Lahab CS di masa itu telah mengucapkannya. Ya. Tetapi karena mereka memahami makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mereka mengetahui konsekuensinya adalah harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, mengalap berkah kepada tempat ini dan itu. Tidak boleh bertawasul dengan orang yang telah mati, tapi langsung berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak perlu menitipnya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Makanya mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin mengajak kita yang selama ini kita melakukan berbagai kesyirikan, semuanya harus kita tinggalkan dan ibadah hanya kita berikan kepada zat yang satu semata? Ini sesuatu yang aneh. Nah, jamaah ini mulakan Allah, la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas, adalah kalimat tauhid yang memasukkan seseorang ke dalam Islam, dan melakukan pembatalnya adalah mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan inilah kalimat yang Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat akhir keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Nah, maka basahkan lisan kita dengan la ilaha illallah. Biasakan dengan la ilaha illallah. Ini kalimat yang diucapkan dalam momen apapun, kata para ulama. Anda terkejut, ucapkan la ilaha illallah. Ya, sambil nyetir la ilaha illallah, sambil jalan la ilaha illallah, agar mulut kita terbiasa dengannya. Dan para ulama dahulu mengatakan, man kana ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Barang siapa yang sering melakukan sesuatu, dia akan mati di atasnya. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkit di atasnya.
akan dibangkitkan di atasnya. Naam ya, kita terkejut, subhanallah ya, subhanallah, lupa bawa HP. Kan mudah insyaallah. Kalau udah biasa ya, insyaallah akan refleks, auto keluar kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana orang yang terbiasa dengan kata-kata kotor juga begitu terkejut, auto dengan kata-kata kotor. Sebagian orang kalau terkejut apa yang dia ucapkan? Itu orang solehan, astagfirullah. Kalau yang biasanya di tengah-tengah masyarakat kita, apa di antaranya, Bu? Hah? 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 Ya, kata-kata kotor. Ya, sebagai contoh, mohon maaf, ini nggak layak diucapkan, kampret kalau lagi terkejut kan. Sebagai orang, kampret lu katanya. Mereka bisa dia tukar la ilaha illallah, subhanallah, sehingga lisannya itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ringan di lisan, dapat pahala, menentukan statusnya di sisi Allah lagi. Banyak kalimat-kalimat yang luar biasa pahalanya di sisi Allah dan sangat ringan di mulut ini. Bahkan tidak lebih dari 5 detik untuk mengucapkannya. Waktu yang kita butuhkan. Seperti Nabi mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang khafifatani fil lisan, sangat lisan di mulut. Butuh berapa detik ibu-ibu untuk membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Hah? Mungkin cuma 5 detik. Ya, sambil masak bisa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil membungkus paket yang akan diorderkan kepada customer bisa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, sambil pakai si kinker sebelum tidur subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kan bisa. Ya kan? Ya, ringan di mulut. Ya, sambil pakai lipstik subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lipstik untuk suami ya, bukan untuk keluar rumah. Ya. Nabi katakan ringan di mulut, tetapi thaqilatan fil mizan. Ini 2 kalimat cukup memberatkan timbangan kalian di hari kiamat nanti. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh ar-Rahman. Dan tidak ada kalimat yang lebih afdal dari la ilaha illallah, kata para ulama. Nah, dan kalimat la ilaha illallah ini tidak sekedar seperti kita katakan sebagai kalimat yang hanya diucapkan. Karena betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak mengerti maknanya, tidak mengerti konsekuensinya, sehingga dia mengucapnya dan di waktu yang sama dia justru melakukan pembatal-pembatalnya. Dia mengucapnya tetapi di waktu yang sama dia justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah itu sendiri. Mulutnya la ilaha illallah tapi dia ngalap berkah ke kuburan ini, ke kuburan itu. Sambil bertawasul kepada orang yang telah mati, dia menitipkan hajatnya kepada Allah, kepada wali yang telah mati tersebut, dia mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia nggak ngerti apa makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Sambil mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyembelih seekor kerbau, kemudian kepalanya dilemparkan ke laut. Padahal Nabi mengabarkan Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salat sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah. Oleh karena Nabi Allah katakan fasalli li rabbika wanhar, hanya kepada Rabbmu wanhar. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Walaupun dia menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, kalau diberikan untuk selain Allah tetap dinamakan syirik. Karena penyembelihan yang syirik itu ada 2. Yang pertama dia tidak menyebutkan nama Allah, dia sebutkan selain nama Allah. Ini juga syirik. Yang kedua dia menyebutkan nama Allah bismillah, tetapi tujuannya untuk diberikan ke penjaga laut. Dialirkan darahnya ke pondasi rumah yang sedang dia bangun agar jin setempat tidak mengganggunya. Dia potong di kuburan wali fulan biar penyakit yang ada di tubuhnya bisa sembuh, karena itu nazar yang syarat yang harus dia lakukan sebagaimana dipesan oleh kiai ini dan itu. Harus ayam warna hitam biasanya kan, selalu warna hitam kan, jarang warna putih. Karena hitam itu lekat dengan keburukan seringnya. Makanya anjing yang berwarna hitam dinamakan syaitan oleh Nabi. Nah, ikhwan, ayuhal akhwat wal al-karimat, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi waktu yang sama dia justru melakukan pembatalnya. Maka la ilaha illallah bukan sekadar diucapkan, tetapi dia mengucapnya, mengerti maknanya. La ma'budu bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah.
maka dia memurnikan ibadahnya kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, ya, tidak bernazar kecuali kepada Allah Jalla wa Ala. Maka barang siapa yang bertauhid kepada Allah dengan la ilaha illallah, Allah janji pasti kami kokohkan dia. Dikokohkan ketika malaikat maut mencabut nyawanya. Dikokohkan di alam barzakh ketika Munkar dan Nakir datang bertanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Dan dikokohkan di akhirat kelak di padang mahsyar dan di atas as-sirat yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan mereka dengan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat kelak. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim dan akan Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan orang yang paling zalim adalah pelaku syirik. Karena dalam ayat-ayat lain Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Dari sini kita mengetahui bahwa ketika Allah mengatakan Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan la ilaha illallah dan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan syirik adalah kezaliman yang paling besar, ini menerangkan kepada kita bahwa la ilaha illallah adalah kalimat yang semestinya menghilangkan kesyirikan dari seorang hamba. Makanya setelah Allah mengatakan orang-orang yang beriman akan Allah kokohkan dengan la ilaha illallah, Allah katakan akan Allah sesatkan orang-orang zalim. Dan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Keterkaitan la ilaha illallah dengan menjauhi kesyirikan. Nah, jamaah ini muliakan Allah rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fiikum. Sebab husnul khatimah yang lainnya adalah menjaga kejujuran hati dengan Allah Jalla wa Ala. Kalau ada yang bertanya apa bedanya jujur dengan ikhlas, maka sebagian ulama menjawab perbedaannya adalah umumun wa khususun mutlaq. Apa ya artinya ke dalam bahasa Indonesia umumun wa khususun mutlaq? Mungkin boleh untuk mudah dipahami, umumun wa khususun mutlaq itu adalah lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Paham? Lingkaran kecil dalam lingkaran besar. Itu namanya umumun wa khususun mutlaq. Orang yang ikhlas udah pasti, orang yang jujur dengan Allah udah pasti dia ikhlas. Ya. Orang yang jujur, ya, menjaga kejujuran hatinya dengan Allah. Hatinya, kalau hati udah jujur sama Allah, udah pasti anggota badannya juga akan jujur dengan Allah. Ya. Jujur ini terkadang maknanya lebih khusus dari ikhlas dan terkadang lebih mencakup. Maka Nabi bilang tadi lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Sebagai contoh nih, orang yang sedang sholat ikhlas karena Allah, dia sedang ikhlas dan juga jujur dengan Allah, ya kan? Tetapi terkadang ada seseorang dia sedang tidak jujur dengan Allah, namun bukan berarti dia tidak sedang ria, karena ria kan lawannya ikhlas, ya kan? Kalau ikhlas nggak ada ikhlas, pasti yang ada adalah ria. Dia sholat ikhlas berarti nggak ada ria. Kalau nggak ada ikhlas pasti karena ada ria. Nah, terkadang jujur dia ikhlas, tetapi terkadang dia kurang jujur. Sebagai contoh, sholat tadi ikhlas karena Allah, tapi setelah sholat dia justru maksiat kepada Allah. Ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah, dia sedang tidak jujur kepada Allah, bukan berarti dia sedang riya dengan Allah, ya kan? Jelas? Makanya saya bilang tadi perbedaan antara jujur dengan ikhlas kepada Allah adalah umumun khususun mutlak, lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'an, di PR cari di mana letak ayat ini, di surat apa, di nomor ayat yang berapa, biar ibu-ibu semakin serius ngajinya. Jadi PR buat pulang ke rumah, ya. Allah berfirman, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur dengan Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk mereka. Nah, demikian juga Nabi mengatakan in tasduq ma'allah yasduqka. Kalau kamu jujur dengan Allah, jujur ingin dapat surga, jujur ingin selamat dari neraka, jujur ingin mati husnul khatimah, dan jujur tidak ingin mati husnul khatimah, Allah akan jujur juga dengan engkau.
Makanya ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi bertanya tentang salat, Nabi memberitahukan cuma 5 waktu salat. Adakah salat yang lebih dari ini wahai Rasulullah? Tidak ada. Illa anta tawwa, kecuali salat sunnah. Nabi sampaikan yang wajib-wajib. Maka dia mengatakan wallahi la azidu ala hadha. Demi Allah saya tidak akan melakukan lebih dari ini. Artinya cuma yang wajib saja. Nah, maka ada juga yang mengatakan makna dia tidak mau melakukan lebih dari itu maksudnya tidak berbuat bid'ah menambah-nambah. Ini diantara maknanya. Maka Nabi mengatakan setelah dia pergi, aflah in sadaq. Dia pasti akan beruntung kalau dia jujur. Seandainya bisa seseorang melakukan amalan yang wajib saja tanpa yang sunnah, dan yang wajibnya tidak ada yang cacat, tapi siapa yang bisa? Ya, kalau jujur dia akan beruntung. Ini menerangkan kepada kita jujur modal utama husnul khatimah jemaah. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur dengan Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keikhlasan untuk mereka. Nah, bahkan karena kejujuran dari hatinya, terkadang seorang hamba mendapatkan pahala atas ibadah yang belum pernah ia lakukan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man sa'alallaha ajra syahadah bisidq ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firash. Barang siapa yang memohon keutamaan mati syahid kepada Allah bisidq, dengan kejujuran dari hatinya, maka Allah akan golongkan dia ke dalam syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Nah, karena keikhlasan, kejujuran dia ingin mendapatkannya. Nah, makanya pentingnya kita menjaga niat, meluruskan hati dan membersihkannya dari berbagai kotoran. Ya, kalimat kotoran hati ini mencakup banyak hal. Yang paling pertama mencakup riya, ya, atau yang hal-hal yang bersifat akidah, ya, pesimis dari rahmat Allah, ya kan? Ini bagian dari kerusakan hati. Tidak jujur berarti dia dengan Allah, pesimis dengan Allah. Ya, juga mencakup riya. Nah, mencakup juga dengki dan sebagainya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama ketika berbicara tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah, mereka fokus dengan masalah hati. Adalah menjaga kondisi hati, menjaga niat, keikhlasan niat, dan menjaga kelurusan tujuan hati dalam kondisi apapun. Karena husnul khatimah dan su'ul khatimah itu berkaitan dengan ini. Nah, Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika berbicara tentang su'ul khatimah, kata beliau, lidasisatin fi qalbi. Semua orang yang mati su'ul khatimah itu karena bisikan-bisikan buruk yang ada di dalam hatinya, yang dia biarkan kemudian menjadi rencana. Kemudian dia ingin melakukannya dan tiada yang menghalanginya kecuali kematian. Karena hati jamaah, orang di depan mati dan dia sedang sujud di depan Ka'bah, tetapi dia mati su'ul khatimah. Karena hati, dia bisa mati su'ul khatimah padahal dia mati dalam keadaan sujud di depan Ka'bah. Gimana ceritanya? Dia salat Allahu Akbar murni karena Allah, tidak ada tujuan untuk dipuji dan disanjungi oleh manusia. Begitu sujud, datanglah calon mertuanya, calon menantunya, ustadznya, atau siapa saja yang membuat dia riya. Ya, selesai tawaf, salat 2 rakaat, pas sujud ada orang yang di sampingnya yang dia charper kepadanya. Dia pun mulai memanjangkan sujudnya, memperlihatkannya untuk dipuji dan disanjungi. Kemudian malaikat maut datang mencabut nyawanya, maka dia mati su'ul khatimah meskipun dia mati dan dia sedang sujud di depan Ka'bah. Nah, ngeri kan? Nah, sedang tawaf di depan Ka'bah. Hello guys, foto besti-bestiku, jangan lupa nabung tuh umrah. Ayo besti, semangat umrah. Kalau tujuannya memotivasi dan tidak ada tujuan untuk dipuji dan disanjungi, selamat dia. Mudah-mudahan seperti itu. Dan itu husnudzon kita, setiap orang yang mempelebis ibadahnya, kita nggak boleh suudzon karena kita nggak tahu isi hatinya, ya. Tapi untuk diri kita sendiri, periksa hati kita ketika kita melakukannya. Kalau ketika dia mengatakan hello besti, lagi umroh nih, di share ke media sosial, ke IG-nya,
ke YouTube-nya. Tujuannya untuk dipuji dan sanjung. Dan qadarullah di saat dia sedang riak, malaikat maut mencabut nyawanya. Dia mati su'ul khatimah meskipun dia sedang tawaf di depan Ka'bah. Maka sangat penting menjaga hati riak. Maka Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian, dan kalian ketika Nabi bersabda saat itu siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya. Dan di saat itu belum ada kamera, belum ada IG, ya, belum ada TikTok, belum ada update status di status WhatsApp, profil media sosial, belum ada. Nah, sehingga pintu-pintu riak itu masih lebih sedikit daripada zaman sekarang. Sekarang orang bisa riak dan dia sedang di dalam kamar tidurnya. Kalau dulu orang riak kalau sedang di depan orang, keluar rumah di masjid jumpa banyak orang, datang tujuan untuk riak. Sekarang seseorang bisa riak dan dia seorang diri dalam kamarnya karena media sosial. Nabi bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah riak, adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ar-riya, yaitu riya. Yusalli ahadukum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Salah satu di antara kalian salat karena Allah, murni karena Allah. Kemudian ada orang dia tahu, ada orang yang sedang melihatnya salat, dia pun mengindah-indahkan salatnya. Dia panjangkan salatnya seakan-akan dia sedang membaca surat Al-Baqarah. Padahal inna a'tainakal kautsar yang sedang dia ulang-ulangi. Karena ada calon mertua, calon menantu, atau siapa saja yang melihatnya dan dia mengetahuinya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, riya itu lebih aku khawatirkan daripada Dajjal. Kenapa jamaah? Dajjal nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Riya bisa masuk nggak ke Mekah dan Madinah? Bisa. Seandainya seseorang bersembunyi di dalam Ka'bah sekalipun, riya masih bisa masuk ke dalam Ka'bah. Dajjal jangankan ke Ka'bah, ke kota Mekah dan Madinah saja dia tidak bisa masuk. Satu lagi untuk Baitul Maqdis, hanya dalam masjid Baitul Maqdis dia belum masuk. Palestina dia bisa masuk, tapi yang tidak bisa dia masuki adalah Masjidil Aqsa. Maka dalam riwayat pada salat subuh, setelah salat subuh Imam Mahdi menjadi imam, Nabi Isa dan kaum muslimin menjadi makmumnya, Dajjal berada di depan, pas di depan pintu Masjidil Aqsa. Kemudian dia langsung meleleh karena terkena nafasnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tetapi kalau riya, kemanapun kita berada, pergi dan dimanapun kita berada, potensi riya tetap ada, ya kan? Ya. Sedang dalam Masjidil Haram punya potensi riya enggak? Potensi hanya bermodalkan satu jari ini kita bisa riya. Lagi baca Al-Quran, bahkan sebagian orang berdoa nih, kita kirain dia khusyuk banget doa memperlihatkan diri sendiri, rupanya sedang dikamerain. Kalau kondisi yang seperti ini kayaknya sulit deh untuk kita berbaik sangka, ya kan? Tapi tetap kita husnudzon. Mungkin tujuannya memang untuk memotivasi orang lain, ya kan? Karena masalah hati, masalah dia dengan Allah. Kita nggak beruntung kok mengetahui benar dia riya. Seandainya dia benar riya, kan kita nggak dapat pahala juga untuk mengatakan dia riya. Tapi kalau vonis kita dia riya dan rupanya salah, kita udah berdosa. Bahkan benar pun sekalipun kita udah berdosa, karena dibangun di atas suudzon, bukan di atas bukti yang konkret. Makanya nggak boleh ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu di Indonesia mengatakan, ya anak saya ini umur 2 bulan udah haji loh. Kemudian 2 bulan ya, udah haji loh. Semuanya bully dia, mengatakan, oh riya lo dan sebagainya. Hati-hati antum. Menuduh orang dengan sebuah tuduhan, itu tuduhan bisa kembali kepada kita sendiri. Ada seorang ulama dulu bercerita, aku pernah menuduh orang lain riya ketika dia sholat dan dia menangis sebagai imam. Dia menangis terisak-isak sebagai imam sholat. Aku pun berkata di dalam hati, alah cuma riya itu. Maka setelah itu 40 tahun Allah mengharamkan kepada aku nikmat menangis ketika baca Al-Quran. Hati-hati menuduh orang lain riya. Cukup tuduhan riya itu kepada diri kita, dari diri kita, jangan kepada orang lain. Karena nggak ada manfaatnya kita menuduh orang lain riya. Sekarang kalau kita menuduh orang-orang yang memang indikasi riya sangat kuat memang,
Ya kan? Doa di depan pintu nggak baca doa, tapi dikamerain. Ini kan indikasi riya sangat kuat, ya kan? Anggaplah dia riya, kita ini orang riya. Dapat pahala nggak tuh? Nggak dapat pahala. Tapi kalau salah, dosanya 2 kali lipat. Dosa menuduh dusta kalau nggak tepat, dan dosa telah menggali perkara gaib. Masalah hati, masalah gaib. Nah, hati-hati, jangan jadi julid. Jangan jadi orang yang julid kalau ingin masuk surga. Julid apa ya? Julid itu apa, Bu? Hah? Menilai orang dengan penilaian yang negatif tanpa bukti yang konkret. Ya, itu julid. Riya lo, alah riya lo, ini julid nih. Ya, julid. Nah, maka menjaga niat sangat penting, jamaah. Nah, sebaliknya ada orang baru keluar dari diskotik, dari dugem, tabrak mobil, mati, bisa jadi husnul khatimah. Kenapa? Begitu dia keluar langsung menyesal. Menyesal telah melakukannya, langsung bertobat, bahkan dia merengek-rengek, menangis, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi. Qadr tabrak mobil di depan pintu dugem. Orang lain mungkin akan mengatakan dia mati dalam perjalanan pulang dugem. Tetapi kalau dia mati saat itu sedang bertobat, maka dia husnul khatimah. Nah, demikian juga masalah hati, ya, tidak hanya masalah riya dan ikhlas. Di antara maksiat hati atau penyimpangan hati adalah al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari ampunan, dari rahmat Allah. Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Maka Nabi menyebutkan salah satunya adalah al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Berangkat naik pesawatnya memang untuk berangkat haji, Masya Allah, terbang naik pesawat berangkat haji. Begitu pesawat mengalami turbulensi, dia mulai pesimis. Pesawat udah nungging ke bawah, sayapnya udah patah satu, udah keluar asap, udah keluar api, dia pun selalu menganggap gua neraka nih, pasti neraka gua, pasti neraka, orang kayak gua nih nggak mungkin masuk surga. Dosa-dosa ini sangat banyak, nggak mungkin Allah mengampuniku, nggak mungkin, kayaknya anak pasti neraka nih, pasti neraka. Mati su'ul khatimah. Karena mati dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah. Maka termasuk nasihat Nabi yang paling terakhir dalam riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, Nabi 3 hari sebelum wafatnya. Pada kita tahu 3 hari sebelum wafat Nabi pernah pingsan sebanyak 3 kali, berulang kali kan, setiap mau salat. Sempat berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka, optimis kepada Allah. Nah, dalam keadaan optimis, berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini salah satu dari tipu daya syaitan. Syaitan memang ketika kita dalam keadaan genting, dia nggak akan datang ngajak kita maksiat, karena memang saat itu syahwat telah hilang. Nggak ada orang sedang mengalami turbulensi teringat mau pinjol lagi, ya kan? Nggak ada. Ketika mengalami turbulensi, dia beringat, karaokean lagi, dugem lagi, ingin maksiat ini, maksiat itu, ingin pinjam riba lagi pulang. Enggak, pasti yang datang dalam hatinya pesimis dari rahmat Allah. Maka para ulama katakan dalam kondisi yang genting, kita dianjurkan mendominankan sisi optimis daripada sisi takut kepada Allah. Karena seringnya dalam kondisi seperti itu, syaitan akan datang untuk menghilangkan sifat optimis dari hati kita kepada Allah, agar kita mati dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah. Dan mati di atas pesimis dari rahmat Allah adalah mati su'ul khatimah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Maka yang di antaranya Nabi sebutkan adalah al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah. Dalam hadis kudusi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Allah Jalla wa'ala berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Kenapa kita harus pesimis daripada Allah? Sebagaimana kita harus takut kepada Allah, maka di waktu yang sama kita juga harus selalu optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, qadarullah, waktunya sudah jam 11:30.
lewat, maka waktu sesi tanya jawab sudah terambil dengan materinya. Oh sedikit Bu. Ini kalau udah orang tua nggak bisa ditolak. Masya Allah, pertanyaan cukup bagus dari ibu kita. Udah berapa umur ibu ya? Saya kagum kalau ada ibu-ibu tua dekat sama Allah, Masya Allah. Karena ibu anak udah meninggal rahimah. Berapa Bu umurnya? Masya Allah, 80, bahasanya masih bagus. Ingatannya, tanpa kacamata masih bisa baca Al-Quran Bu? Udah nggak bisa? Masya Allah, mudah-mudahan ibu dan ibu-ibu yang lain yang sudah tua ini termasuk dari orang-orang yang Nabi sabdakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan setiap orang yang telah berumur 60 itu sudah dikatakan panjang umurnya. Apalagi ibu sudah menjelang 80. Semoga ibu dan kami semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ibu kita bertanya, bagaimana kalau seorang pesimis dari rahmat Allah tapi dia selalu berdoa? Berdoa agar dimaafkan oleh Allah. Ini bukan pesimis namanya, ini optimis. Karena doa itu simbol optimis. Doa itu artinya at-talab. Secara etimologi, meminta. Dan roja itu bagian dari doa. Roja, optimis itu bagian dari doa. Ketika seorang berdoa kepada Allah untuk dimaafkan dosa yang diberikan surga, sejatinya dia sedang optimis kepada Allah. Kalau dia tidak optimis, logikanya nggak mungkin dia minta sama Allah. Nah, maka tidak dikatakan pesimis Bu. Maka upayakan dalam kondisi yang genting kita selalu berdoa kepada Allah. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma muqallibal qulub tsabil qalbi ala dinik. Allahumma adkhilni jannatak. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. La ilaha illallah dan seterusnya. Cukup ya pertanyaan Ibu ini sebagai penutup. Oh masih ada lagi Bu? Betul, betul. Dari sisi vonis hanya Allah. Tetapi dari sisi tanda-tandanya Nabi menyebutkan orang yang mati malam dan hari Jumat mati syahid, orang yang mati tenggelam mati syahid, orang yang mati tertimpa reruntuhan bangunan mati syahid, orang yang mati karena sakit yang luar biasa di dalam perutnya baik persalinan atau yang lainnya adalah mati syahid. Tapi ini tanda-tanda semuanya. Dan para ulama menegaskan tanda-tanda husnul khatimah ini harus dipertemukan dengan hadis Nabi innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Juga harus dipertemukan dengan hadis Nabi yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan atas apa dia matikan. Karena ada orang mati di hari Jumat tetapi sedang dugem. Mati di malam Jumat tetapi sedang berbuat syirik dan bid'ah. Ini lebih bahaya. Dia memang mati tidak sedang berzina, tetapi dia mati sedang berbuat syirik dengan jilbabnya yang menutup aurat, dan dia sedang berbuat syirik di kuburan ini, di kuburan itu. Dan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini ayat untuk mereka yang mati dan belum bertobat. Makanya keutamaan mati tidak membawa syirik luar biasa. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa ala berfirman, ya bani Adam law ataitani bi qarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la laqituka bi qarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadap kepadaku dengan dosa seluas dunia yang engkau belum bertobat darinya, kemudian engkau datang menghadap kepadaku dengan tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seluas dunia pula. Nah, maka sangat berbahaya seorang mati sedang menyembelih untuk laut, ya, sedang ngalap berkah di kuburan ini, di kuburan itu. Ini lebih buruk daripada orang yang mati dan dia sedang berzina. Maka hijrah itu hijrahlah dengan ilmu. Banyak orang hijrah tanpa ilmu, maka hijrahnya keluar dari mulut harimau tetapi berpindah ke dalam mulut buaya. Memang dia sebelumnya nggak nutup aurat, kini udah nutup aurat. Sebelumnya dia suka dugem, karaokean, berzina dan sebagainya, sekarang udah tidak lagi. Tetapi justru setelah dia tidak dugem lagi, tidak karaokean lagi,